Pada momen hari ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk mengatasi ketakutan. Rasa cemas, khawatir, dan takut sepertinya sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut itu. Kita ambil contoh saja ketika kita masih kecil, bentuk-bentuk pikiran negatif itu sudah ada dan sudah kita alami. Setelah remaja, dewasa, sampai dengan usia lanjut pun kita masih mengalami hal-hal tersebut. Merasa cemas, memikirkan kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor munculnya ketakutan dan kecemasan. Terlebih ketika kita menjadi umat awam, kemudian memiliki usaha sendiri, maka kita terkadang cemas dan takut memikirkan persaingan dagang untuk mempertahankan kekayaan yang sudah kita capai. Kita memang tidak bisa terhindar sepenuhnya dari rasa ketakutan, karena jelas kita masih menjadi orang yang awam atau belum terbebas dari belenggu kekotoran batin. Kecemasan dan ketakutan pada tingkat tertentu adalah wajar, karena dengan adanya kecemasan dan ketakutan ini, maka kita akan lebih berhati-hati dan lebih waspada dalam bertindak. Namun, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang berlebihan inilah yang dapat menyebabkan masalah bagi kita. Contoh, ketika kita terlalu banyak mengalami ketakutan dan kecemasan, rasa sulit tidur bisa kita miliki, terkena penyakit, dan lain sebagainya. Kecemasan, kekhawatiran maupun ketakutan sesungguhnya bersumber dari dalam diri sendiri. Saudara-saudara sedama, dalam Anguttara Nikaya 2, 173, sebenarnya ada 4 sebab mengapa kecemasan, kekhawatiran, dan rasa takut itu sering muncul di dalam diri kita. Yang pertama adalah kemelekatan terhadap nafsu kesenangan indera. Kesenangan indera adalah kebahagiaan bermata kail, karena di balik kesenangan-kesenangan tersebut menyimpan banyak derita, termasuk kecemasan, khawatir, dan rasa takut. Memang setiap orang adalah wajar mendambakan kesenangan-kesenangan duniawi, seperti memiliki rumah bagus, kendaraan yang mahal, pakaian yang indah, makanan yang enak, keluarga yang nyaman, istri, suami, anak-anak, ataupun keluarga-keluarga kita rukun, dan lain sebagainya. Banyak orang merasa takut pada saat menjelang kematian karena tidak bisa melepaskan kesenangan-kesenangan inderanya. Kemelekatan terhadap kesenangan indera itulah yang menyebabkan munculnya kecemasan maupun ketakutan. Sebab yang kedua adalah kemelekatan terhadap tubuh. Tubuh yang baik dan sehat adalah dambaan setiap manusia. Tetapi tubuh kita pun akan berproses sesuai dengan sifatnya, yaitu mengalami perubahan. Kalau kita tidak menyadari perubahan yang terjadi pada tubuh ini, melekat pada keindahan tubuh ini, maka kecemasan, ketakutan akan muncul menimpa diri kita. Yang ketiga adalah merasa belum melakukan perbuatan bajik dan bermanfaat. Hidup kita adalah ibarat sebuah perjalanan yang panjang dan jauh. Jika kita telah mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan tersebut, kita tidak akan khawatir kekurangan sesuatu di jalan. Demikian pula dengan hidup.
tentu kita perlu memiliki bekal kebajikan yang cukup agar hidup kita ini berjalan dengan baik. Namun, jika kita tidak memiliki kebajikan atau bekal kebajikan yang cukup, inilah yang akan membuat kita takut, cemas dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Alasan yang keempat adalah masih memiliki keraguan dan kebingungan tentang ajaran kebenaran. Kehidupan kita tidak bisa terlepas dari tradisi. Tradisi di setiap daerah berbeda-beda. Orang yang keyakinannya lemah, meskipun sering kali mendengarkan dan belajar dhamma, dia akan tetap merasa cemas maupun takut tatkala harus berhadapan dengan tradisi yang ada di daerahnya. Kemelekatan pada tradisi tanpa penyelidikan inilah yang menyebabkan seseorang merasa cemas maupun takut terhadap kehidupannya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, itulah 4 hal atau 4 penyebab yang sering kali membelenggu kita sehingga perasaan takut, cemas selalu menghinggapi kita. Maka di dalam Anguttara Nikaya 371 ada 5 perenungan yang hendaknya kita lakukan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan. Ini adalah 5 hal yang perlu menjadi bahan perhatian, bahan pengertian, dan juga dilaksanakan tidak hanya sekali tetapi juga berulang kali selama kita masih hidup. Yang pertama adalah perenungan terhadap usia tua. Saya wajar mengalami usia tua. Saya tidak akan mampu menghindari usia tua. Maka ketika masih muda, rambut kita ini masih hitam, kulit masih kencang, tenaga masih kuat, dan indera-indera masih normal. Namun, ketika usia tua datang, rambut berubah menjadi putih. Kulit yang awalnya kencang dan bagus dan halus, sekarang berubah menjadi keriput. Dan indera-indera yang lain sudah tidak normal lagi. Misalnya indera penglihatan sudah mulai kabur dalam melihat sesuatu, indera pendengaran sudah tidak terlalu tajam untuk mendengarkan sesuatu, dan lain sebagainya. Perenungan inilah yang akan membuat pikiran kita yang semula cemas karena perubahan yang terjadi pada jasmani menjadi tenang dan tidak sombong dengan masa muda. Maka selagi masa muda masih kita miliki, cobalah untuk merenungkan bahwa kita nantinya cepat atau lambat kita akan mengalami usia tua, agar kita harus mulai mempersiapkan segala fenomena, segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Perenungan yang kedua adalah perenungan terhadap penyakit. Saya wajar menyandang penyakit. Saya tidak akan mampu menghindari penyakit. Sakit merupakan rentetan dari sebuah kehidupan yang akan kita alami. Guru Agung Buddha masih mengalami sakit jasmani, apalagi kita yang masih awam. Ketika sakit fisik, seringkali kita masih menambah dengan sakit mental, yaitu cemas, khawatir, dan takut terhadap penyakit kita. Namun, dengan perenungan ini kita tidak akan menambah sakit fisik ini dengan sakit mental. Di dunia ini tidak ada orang yang terbebas dari sakit yang ringan sampai dengan sakit yang berat. Semua orang tentu sudah mengalami, dan inilah menjadi pelajaran agar kita selalu waspada terhadap segala fenomena termasuk sakit. Yang ketiga adalah perenungan terhadap kematian. Saya wajar mengalami kematian. Saya tidak akan mampu menghindari kematian. Setiap kelahiran pasti akan diakhiri dengan kematian. Pada saat ini banyak orang yang merasa cemas maupun takut ketika hendak bepergian, takut kalau transportasi yang ditumpanginya nanti kecelakaan dan kita menjadi salah satu korban yang meninggal. Sesungguhnya ketika kita tidur, ketika kita duduk pun bisa saja kita meninggal.
Kalau memang sumbu kehidupan ini atau saat untuk kita meninggal sudah tiba. Mengapa kita harus cemas dan takut sehingga kita tidak bisa menikmati setiap perjalanan dalam kehidupan kita? Tidak di angkasa dan juga tidak di laut, juga tidak di dalam gua ataupun di atas gunung. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa dipakai untuk tempat kita bersembunyi dari fenomena yang disebut sebagai kematian. Perenungan tentang kematian ini sering dan harus kita lakukan sesering mungkin agar rasa cemas dan takut ini bisa kita hindari dan juga kita lebih menghargai kehidupan ini. Yang keempat adalah perenungan terhadap perubahan. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar nantinya akan berubah. Wajar terpisah dariku. Kita memerlukan sarana-sarana penunjang hidup lain. Selain 4 kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan agar kita dapat bertahan hidup dengan baik. Kita juga memiliki orang tua, suami, istri, anak, kerabat, serta teman-teman. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki suatu saat akan berubah dan berpisah dari kita. Kecemasan, kekhawatiran, maupun ketakutan pada perubahan setiap orang yang kita cintai nantinya juga akan berpisah. Perenungan ini mengajarkan kita agar tidak terikat pada apapun yang kita miliki. Tetapi bukan berarti bersikap acuh tak acuh, tetapi kita harus bisa lebih bijaksana merawat, memilah dan memilih mana yang harus kita kerjakan. Perenungan yang terakhir adalah perenungan tentang hukum karma atau hukum perbuatan. Hukum karma adalah hukum perbuatan yang berlaku universal kepada siapapun, kapanpun, dan di mana saja. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Pelaku kebajikan akan memetik kebahagiaan, dan pelaku kejahatan akan memetik penderitaan. Sebagian besar orang mengalami ketakutan dan kecemasan karena tidak memahami hukum karma dengan benar. Kita tidak bisa menghindari akibat perubahan buruk yang kita alami sendiri. Namun, akibat perubahan buruk itu kita bisa meminimalkan akibatnya, yaitu dengan perbuatan baik yang banyak. Dengan demikian, meskipun kita diramal tidak baik, kita tidak akan menjadi takut dan cemas. Namun, kita harus menyadari bahwa perbuatan kita saat ini juga ikut menentukan akibat yang akan kita terima di masa mendatang. Oleh karenanya, kita juga harus berhati-hati dalam berbuat. Di dalam yang diajarkan di dalam Tripitaka, kesenangan adalah awal munculnya kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Setelah seseorang mendapatkan kesenangan, kemudian muncul keinginan untuk mempertahankan kesenangannya sehingga muncul kemelekatan. Semakin banyak kesenangan yang kita miliki, kecemasan dan ketakutan juga semakin besar. Semakin banyak kesenangan yang kita miliki, maka akan berefek dan mempunyai konsekuensi besar terhadap setiap apa yang kita terima. Namun, apabila kita bisa mengendalikan dan menyeimbangkan kesenangan dengan pengertian damai yang benar, dengan kebijaksanaan, memandang segala sesuatunya adalah fenomena yang wajar dan apa adanya, maka kecemasan maupun ketakutan akan dapat kita kurangi. Maka sekali lagi, marilah kita mengingat tentang perenungan-perenungan agar kita bisa menghilangkan atau meminimalisir kecemasan dan ketakutan. Perenungan terhadap usia tua, penyakit, kematian, tentang perubahan dan hukum karma. Dengan mengetahui 4 hal ini, maka saya selalu mengajak semoga kita selalu menjadi pribadi yang bisa mempraktekkan ajaran kebenaran dengan baik. Nyatanya pun, meskipun kita banyak tahu teori, tetapi kita minim dalam bertindak ataupun berperilaku sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui, itu akan menjadi hal yang percuma. Maka yang terpenting adalah
mempraktekkan setiap detik demi detik ajaran kebenaran yang sudah kita tahu dan sudah kita miliki. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, demikian sedikit Dhamma sharing yang perlu saya sampaikan. Semoga melalui momen ini kita akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih baik, dan ketakutan, kecemasan bisa kita hindari.